Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Amalia dari kelas 647AH01. Dalam video ini saya akan membacakan rangkuman terkait pertemuan pertama pada mata kuliah manajemen keuangan, yaitu terkait konsep dasar manajemen keuangan. Sudah saya rangkum di notebook. Definisi manajemen keuangan itu sendiri adalah penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan mampu memperdayagunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola, dan memberikan dana atau membagikan dana tersebut dengan tujuan memberikan profit atau keuntungan bagi para pemegang saham itu sendiri dan untuk keberlanjutan usaha dari suatu perusahaan. Fokusnya di sini adalah pemilihan aset dan liabilitas yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kemakmuran para pemegang saham. Adapun 3 kegiatan utama manajemen keuangan adalah yang pertama perolehan dana, penggunaan dana, dan pengelolaan aset atau aktiva. Kemudian perkembangan teori keuangan itu sendiri akan saya sebutkan. Yang pertama adalah ada teori pasar modal efisien, kemudian ada teori struktur modal, teori dividen, teori diskon aliran kas, teori agensi, teori informasi asimetrik, teori portofolio, dan teori opsi. Manajer keuangan berkepentingan dalam penentu jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva dan memilih sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva tersebut. Untuk memperoleh dana, manajer keuangan bisa memperolehnya dari dalam maupun dari luar perusahaan. Dengan memahami ilmu konsep dasar manajemen keuangan, diharapkan pihak-pihak yang berada di posisi seperti marketing, produksi, personalia, dan keuangan itu sendiri diharapkan mampu menempatkan setiap keputusan secara jauh lebih bijaksana, meliputi keputusan alokasi dana yang baik, dana yang berasal dari perusahaan maupun dana dari luar perusahaan pada berbagai bentuk investasi. Keputusan pembiayaan atau keputusan struktur modal perusahaan, keputusan yang berkaitan dengan bagaimana mendapatkan dana yang berkaitan atau dana yang akan digunakan untuk memperoleh aktiva real yang diperlukan. Keputusan investasi akan berpengaruh langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi atau return on investment dan aliran kas perusahaan masa yang akan datang. Manajemen memiliki 3 tahapan penting, yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahap penelitian. Ketiga tahapan dalam manajemen keuangan tersebut adalah yang tahap dalam manajemen keuangan, di mana tahap perencanaan keuangan atau peramalan keuangan. Peramalan keuangan dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan di masa yang akan datang. Jika manajemen keuangan tidak mencoba mengantisipasi kebutuhan pembiayaan masa depan perusahaannya, maka krisis akan terjadi setiap kali penerimaan kas lebih kecil daripada pengeluaran kas. Perencanaan yang baik ditujukan untuk mengantisipasi dan mempersiapkan perusahaan untuk menghadapi kondisi masa depan, di mana ketika perusahaan harus membutuhkan adanya pembiayaan tambahan dan juga ketika perusahaan tidak mampu menghasilkan pemasukan kas. Kedua adalah tahap pelaksanaan atau perencanaan keuangan dan penganggaran. Untuk memperoleh suatu perkiraan lebih akurat mengenai jumlah dan waktu dari kebutuhan dana tersebut, perusahaan memerlukan suatu anggaran kas. Metode presentase untuk peramalan keuangan memberikan pendahuluan yang sangat bermanfaat serta biaya rendah untuk mengembangkan anggaran kas yang lebih terperinci yang akan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan dana perusahaan. Dan ketiga ada penelitian fungsi anggaran. Anggaran di samping sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian manajemen, juga merupakan alat bantu manajemen dalam mengarahkan suatu organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Manajemen keuangan adalah hal yang penting yang harus dipahami sebagai seorang manajer keuangan, di mana manajemen keuangan dalam prakteknya merupakan aktivitas yang dilakukan dan muncul dalam rangka untuk menyehatkan keuangan perusahaan atau suatu organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.